Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini adalah Abigail, seorang istri yang bijaksana. Tapi kita jangan berpatok, loh ini untuk istri-istri, bukan. Nanti kita akan terapkan apa yang menjadi kebijaksanaan Abigail ini juga bisa pada suami. Dan hal ini nanti Bapak Ibu, tidak saja kita terapkan pada masalah dengan orang luar, tapi bisa kita terapkan pada aspek kehidupan yang lain, bidang kehidupan yang lain, yaitu diantaranya pada kesehatan kita. Misalkan ya, kalau kita menjadi bijaksana, kita bisa merubah pola hidup, pola makan dan lain sebagainya. Juga pola bisnis kita. Kalau dulunya asal cuan ya, nggak tahu lawan bisnisnya gimana. Tapi kita nanti akan lebih bijaksana dan lebih diberkati. Demikian juga di dalam aspek pelayanan, bidang pelayanan. Saudara dan saya nanti bisa dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44 itu kisah tentang Abigail. Tapi tentunya kita tidak membacanya keseluruhan karena nanti waktunya habis. Bapak Ibu, nanti saya akan berikan tentang alur ceritanya sebelum kita masuk di poin-poin. Yaitu begini Bapak Ibu, ada seorang bernama Nabal. Nabal ini orang yang kaya. Dia ini punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Nabal ini tinggalnya di Maon, tapi tempat penggembalaannya ada di Karmel, pegunungan gitu, tanahnya subur. Jadi domba-dombanya dipelihara di daerah sana. Istrinya bernama Abigail. Istrinya ini cantik dan bijaksana, cantik luar dalam. Tetapi Nabal ini jahat dan kasar. Orangnya juga bebal sesuai dengan namanya. Suatu saat Bapak Ibu, Daud dalam pelariannya, dia itu juga berada di Karmel. Ya tentu ya, orang yang dalam pelarian ya, dia itu mencari tempat yang subur yang bisa untuk mendapatkan makan dengan mudah. Kemudian Bapak Ibu, Daud ini tidak sendirian. Dia lari dengan 600 orang yang setia kepadanya. Tapi kita perlu tahu bahwa Daud ini tidak bersalah terhadap Saul. Malah Daud ini berjasa kepada kerajaan Israel. Dia sebagai pahlawan nomor 1 yang mengalahkan siapa Bapak Ibu? Goliat. Dan dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi seorang raja. Dan itu pun Bapak Ibu bukan atas kemauan Samuel, tapi perintah Tuhan kepada Samuel. Urapilah anak Isai. Cuma waktu itu belum ditunjuk dan setelah lewat mulai dari yang tertua sampai akhirnya yang bungsu. Inilah yang aku pilih kata Tuhan. Dan berarti Daud ini calon raja yang sejati. Kenapa Saul membenci dia? Sebab pada waktu pulang perang, Saul ini mendengar ucapan-ucapan perempuan yang sedang menari-nari menyambut pasukan yang pulang perang. Katanya begini, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Kata-kata ini sangat amat menyakitkan perasaan Saul. Dia menjadi marah karena iri hati. Dia pikir nanti akhirnya tangan kekuasaan akan jatuh kepada tangan Daud. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saul merencanakan pembunuhan. Bahkan sudah melempar tombak 2 kali kepada Daud. Tapi itu diluputkan oleh Tuhan. Makanya Daud menulis dalam kitabnya Mazmur 91:14 itu, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentengi dan aku akan
meluputkannya. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Bapak Ibu, setelah itu Daud melarikan diri untuk menghindar, bukan tidak berani dengan Saul, karena Goliat saja dilawan. Singa dan beruang di padang gurun dirobek mulutnya, dipukul janggutnya, ditarik janggutnya, dan semuanya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Daud itu. Daud sedang berada di Karmel dengan 600 orang-orang yang setia kepadanya. Daud bersebelahan dengan tempat pengembalaan kambing domba daripada Nabal. Tetapi yang namanya Daud kan calon raja, panglima yang nomor 1, pahlawan yang nomor 1. Jadi dia menjaga reputasi dirinya, menjaga nama baik dirinya. Sehingga dia melarang anak buahnya untuk ngambil atau mencuri kambing domba daripada Nabal. Malah Bapak Ibu, Daud dan anak buahnya kan dia karena menjaga nama baik dirinya, orang-orang yang biasa mencuri, merampok kambing domba ini malah dicegah. Mengapa? Karena kalau sampai dicuri orang luar sekalipun, nanti tuduhan orang-orang Nabal kepada Daud. Sehingga dia harus menjaga. Bahkan anak buah Nabal kalau berkeliaran, berjalan di sekitarnya tidak diganggu dan tidak dipalak. Suatu hari Bapak Ibu, pada waktu pengguntingan bulu domba, kalau petani gitu panen nih Bapak Ibu ya, itu kan banyak-banyaknya uang yang masuk pada Nabal karena hasil penjualan bulu domba yang 3.000 tadi. Daud mengutus orang dari padang gurun untuk minta belas kasihan Bapak Ibu ya. Jadi bukan memalak seperti preman gitu, tapi minta belas kasihan, biarkan Nabal tuanku ini memberikan belas kasihan kepada, dia mengaku hamba-hambamu. Padahal mereka itu prajurit yang gagah perkasa. Bahkan menyebut dirinya Daud sebagai anakmu. Jadi biarkan engkau berbelas kasihan kepada hamba-hambamu dan anakmu ini. Jadi ini suatu permintaan yang rendah hati. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nabal ini karena kasar, jahat dan bebal, dia itu menjawabnya dengan caci maki. Nah, inilah awal daripada ceritanya. Mari kita masuk di poin Bapak Ibu. Mengapa sih Abigail itu bisa dikatakan sebagai orang yang bijaksana? Menurut pengamatan saya ada 3 hal. Yang pertama nanti Bapak Ibu, di 1 Samuel 25 ayat 14, di situ Abigail mengetahui inti permasalahannya, yaitu karena caci maki suaminya terhadap Daud menimbulkan amarah besar. Jadi poinnya nanti adalah Abigail mengetahui atau tahu inti permasalahannya. Ya, yang kedua nanti Bapak Ibu, Abigail itu bermurah hati terhadap Daud dan pasukannya. Yang ketiga terakhir nanti adalah Abigail itu mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Abigail tahu inti permasalahannya. Apa sih inti permasalahan? Inti permasalahan itu adalah sesuatu yang memicu masalah itu terjadi. Yaitu caci maki daripada Nabal. Ya. Di situ di ayat 14 kan disebutkan. Tetapi kepada Abigail diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, Daud menyuruh seorang untuk memberi salam kepada Nabal, tuanku ini. Tetapi ia mencaci maki mereka. Sehingga hal itu disampaikan kepada Daud dan
menimbulkan Daud marah besar, Bapak Ibu. Dia itu sudah memerintahkan 400 orangnya untuk memasang pedangnya, ya, menyarungkan pedangnya untuk berencana membunuh semua lelaki yang ada di pihak Nabal sebelum pagi. Jadi Abigail ini ngerti, Bapak Ibu, apa yang menjadi inti permasalahannya. Karena suaminya ini menolak, bahkan tidak menolak biasa, mencaci maki. Itu sebabnya Abigail ini mengerti. Dia harus datang meminta maaf. Kali ini tidak bisa dia ganti mengutus orangnya untuk meminta maaf kepada Daud. Tapi karena dia orang yang bijaksana, dia jalan sendiri, menghadap Daud sendiri. Dia sujud menyembah, tersungkur mukanya sampai ke tanah, bahkan kepada kaki Daud, untuk meminta maafkan kesalahan suaminya. Bapak Ibu, info ini ya didapat Abigail dari mana? Dari salah seorang hambanya, bujangnya. Dan dia saring dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia tahu apa inti permasalahan. Juga Bapak Ibu ingat Naaman ya, orang sakit kusta, panglima perangnya Raja Damsyik itu ya. Dia mendapat info daripada bujang istrinya, pembantu istrinya. Tuan, kalau kamu mau ke Samaria, di sana ada seorang nabi, Elisa ya. Dia dapat menyembuhkan segala penyakit. Lalu Naaman mengkaji bahwa benar atau tidak melalui raja-raja. Kemudian dia berangkat ke sana dan menemui Elisa. Tetapi sayangnya Elisa hanya mengutus Gehazi bujangnya untuk memerintah Naaman membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Naaman berpikir, waduh wong nabi jauh-jauh tak parani kok cuma merintahkan bujangnya. Kok enggak dia keluar terus tangannya digerak-gerakkan untuk kayak menyihir gitu ya. Terus dia tidak mau untuk mandi di sungai Yordan. Katanya di daerah Damsyik, daerah tempat tinggalnya Naaman, di sana ada sungai Parpar dan Abana, lebih jernih daripada sungai di Israel Yordan ini. Lalu dia juga mau dengar nasihat daripada hambanya. Tuan, kalau toh Nabi Elisa memerintah Tuan untuk melakukan hal yang lebih sulit, asal penyakit Tuan bisa sembuh, apakah Tuan mau melakukan? Naaman menjawab iya. Kemudian lakukanlah perintah Nabi ini melalui Gehazi, walaupun hanya membenamkan diri pada sungai Yordan. Dan itu dilakukan, dia menjadi sembuh. Intinya Bapak Ibu, kita harus mengkaji dari siapapun info ini. Jangan kita harus berharap pada misalkan kepada pendeta saja atau kepada orang atasan kita. Tapi sekalipun itu budak, hamba, tapi kita kaji. Sebab ada tertulis di dalam Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuannya. Tetapi orang bebal bertindak membeberkan kebodohannya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pemimpin yang gerusa-gerusu. Dia ngaku sendiri. Dia nuruti omongan orang bawahnya, tidak pakai hikmat, dia sudah menyerang. Ternyata tidak, sehingga dia mendapat malu. Ya, orang bebal membeberkan kebodohannya. Nah, Bapak Ibu, baiklah, kita harus mencatat itu. Info harus ditanggapi dengan hikmat. Bagaimana kita punya hikmat? Kita minta kepada Tuhan. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Apa sih inti permasalahan sesuatu itu? Mengapa sih kok perlu
harus kita ketahui supaya di dalam bertindak kita tidak salah. Ini saya pernah mendapat cerita begini. Seorang banci, Bapak Ibu ya, memakai rok mini dan you can see. Jauh di atas lutut mininya ya. Wong ini banci ya. Pakai wig kuning emas, Bapak Ibu. Pakai kacamata hitam ya untuk menyembunyikan mungkin ya keriput-keriput di matanya dan lain sebagainya. Dia cangklong tas gitu. Sambil apa Bapak Ibu? Pakai sepatu roda. Rupanya dia baru belajar. Dia menyuruh gebetannya ya, orang laki-laki yang menjadi temannya dia untuk naik sepeda mini. Si banci ini ngerangkul ya. Maksudnya supaya dia bisa berseluncur di jalan aspal. Itu terjadi di sebuah kota kecamatan di depan pasar. Walaupun sudah sepi pasar itu waktu itu sudah siang. Dia berteriak-teriak dengan genit dan manja. Sehingga menarik perhatian banyak orang untuk melihat tontonan gratis ini. Tapi Bapak Ibu, tiba-tiba seekor anjing keluar, tidak tahu dari mana. Anjing ini rupanya heran, ada makhluk apa ya rambutnya kok kuning. Tidak sama dengan lain-lainnya. Dia menggonggong. Begitu anjing ini menggonggong, si banci ini kan ya juga sambil merespon dengan gaya ya. Dia sama mengebut-ngebutkan tas cangklongnya tadi. Anjing yang mendapat tahu kalau ini orangnya ketakutan, tambah dikejar. Tambah mendekat dan menggonggong. Si banci ketakutan Bapak Ibu. Dia tapi tidak berpikir panjang. Gebetannya tadi dipeluk erat-erat gini lehernya dan kakinya metakol di pinggang banci gebetannya. Sehingga seperti kalau kita bayangkan seperti orang gendong belakang gitu. Tapi karena ini di atas sepeda mini ini tidak seimbang, jatuh berdua. Untungnya Bapak Ibu, si gebetan ini tahu caranya untuk menghalau anjing. Inti permasalahannya dia tahu. Begitu dia jatuh, dia cari batu, terus diarahkan mau dilemparkan ke anjing. Anjing ini sudah dengan sendirinya lari terbirit-birit. Pada waktu itu banci mau ikut-ikutan. Dia cari batu tapi dia lupa. Dia mengejar anjing. Tapi lupa kalau rambutnya sudah terlepas, kacamatanya lepas dan juga sepatunya. Dia jadi nyeker Bapak Ibu. Kelihatan orangnya tidak jinjang tinggi lagi. Dan rambutnya itu ada kuncungnya diikat kecil gitu ya. Seperti jin baru keluar dari tekonya. Bapak Ibu, ini tontonan gratis. Tapi yang dapat kita ambil yaitu si gebetan banci tadi. Tahu inti permasalahan sehingga dapat diselesaikan. Anjingnya dapat dihalau dengan mudah. Lain halnya dengan tadi. Abigail tahu bahwa Raja Daud mendapat penghinaan daripada Nabal. Sehingga dia harus datang, sujud menyembah. Dan Daud memberi pengampunan seperti ayat 35-nya mengatakan. Pulanglah dengan selamat. Aku mendengar dan menerima segala permintaan maafmu. Jadi Bapak Ibu, Daud diingatkan dan bisa memaafkan. Yang kedua Bapak Ibu, tadi apa? Abigail murah hati. Ayatnya di ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil beberapa 200 roti ya, untuk dimuat ke keledai. 5 sukat berti gandum, 2 buyung anggur, lalu 5 kambing yang sudah diolah, dan juga 100 roti kismis dan 200 roti kue ara. Semuanya dinaikkan ke keledai untuk diberikan kepada orang-orang Daud. Jadi dia bermurah hati. Murah hati apa sih Bapak Ibu? Murah hati itu tidak pelit, suka memberi. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, jangan diartikan sempit. Murah hati itu hanya
untuk memberi uang atau memberi makanan, benda-benda gitu aja. Tapi yang terlebih besar, murah hati itu adalah mau memberi pengampunan, mau memberi pertolongan, bahkan mau memberi atau berbelas kasihan pada seseorang. Ini penting Bapak Ibu. Sebab dengan kita berbelas kasihan pada seseorang, maka kita akan mendapat belas kasihan kembali daripada Tuhan. Seperti Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan mendapat kemurahan dari Tuhan. Bapak Ibu, ada tertulis juga, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, Roma 12:18 ya, hiduplah berdamai dengan setiap orang. Matius 7:12 juga mengatakan, apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau kita ingin mendapat kemurahan, kita pun harus memberi kemurahan. Kalau kita mendapat kemurahan Tuhan itu, waduh luar biasa. Itu kemurahan daripada Tuhan itu kata lain daripada kasih karunia. Kemurahan itu adalah apa Bapak Ibu? Adalah suatu yang seharusnya diberikan kepada kita, yaitu penghukuman kekal, tapi tidak diberikan kepada kita. Kalau kasih karunia adalah sesuatu yang seharusnya tidak kita terima, keselamatan, tapi itu diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa berbuat kemurahan terhadap siapa? Matius 25:40. Kalau engkau berbuat kepada hambaku atau saudaraku yang paling hina sekalipun, engkau sudah berbuat untuk aku, kata Yesus, kata raja itu. Artinya Yesus itu sama halnya dengan raja itu. Kalau saudara dan saya mau berbuat, memberi kemurahan kepada orang yang sangat rendah sekalipun, ya, itu saudara dan saya sudah berbuat untuk Tuhan. Bapak Ibu, ada suatu olahraga ya, gini. Satu peleton kira-kira kan 30 sampai 50 orang ya. Dipimpin oleh seorang komandan. Komandan itu biasanya letnan 1 ya, sudah perwira loh. Mimpin tamtama gitu ya, orang prajurit gundul-gundul semua. Memimpin apa itu? Olahraga untuk menambah kesehatan, jumping jack ya. Jumping jack Bapak Ibu tahu? Yang menepuk ke atas itu. Terus kakinya dibuka, kira-kira sebahu gitu. Tuh langsung berbareng gitu sambil loncat sedikit. Dan 2 itu turun tangannya dan kakinya merapat. Si komandan ini kan ngitung, tuh, wah, dicepatkan gitu. Supaya gerakannya cepat dan itu kayak aerobik gitu. Tapi si komandan ini melihat di tengah-tengah ada orang yang tidak seirama. Satu itu tidak begini, tapi terbalik-balik. Orang ini koyaknya tidak konsentrasi. Kemudian dia dipanggil oleh komandan ini. Ayo maju ke depan. Maksudnya komandan ini supaya nanti di dalam hitungan di dekatnya dia lebih memperhatikan, dia bisa seirama dengan hitungannya. Tapi Bapak Ibu, si orang ini tadi waktu prajurit ini datang ke depan, dihitung komandannya, dia malah ngereweli Bapak Ibu. Bukan saja dia tidak nervous itu ya, dia tidak lagi menepuk ke atas, tapi nepuknya ke depan. Jadi gerakannya semakin aneh. Jadi nervous itu bahasa Belandanya apa? Oh ya, grewel itu bahasa Ibrani. Nervous itu senewen, ya. Kalau saya lihat bahasa Tionghoanya apa? Sencing. Ya, tapi enggak gila ya, cuma nervous gitu. Jadi aneh-aneh geraknya. Terus si komandan ini mbuwat, ya. Mbuwat itu apa ya? Sudah jengkel yang enggak bisa
diungkapkan, wis wah wong ini. Dia langsung memegang kepala si botak ini. Ya semua kan gondol. Dipegang, dikokop gini. Ya kayaknya mau diuntir atau apa. Tapi dipegang gini Bapak Ibu. Terus si komandan ini melihat ke atas. Waktu itu kan matahari sedang terik. Terus dia bergumam pelan gitu. Apa ya? Terus tahu-tahu sudah kamu kembali ke barisan. Biasanya Bapak Ibu, seorang komandan pasti menghukum. Ngeplak atau ngetes atau pompen. Tapi kali ini dia bermurah hati. Disuruh kembali. Dia menyadari bahwa si prajurit ini karena nervous di hadapannya. Dia tidak bisa bergerak dengan baik. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu apa yang diucapkan oleh komandan itu? Nanti dapat sepeda ya. Apa Bapak Ibu? Dia melihat ke atas. Terus bergumam pelan, suruh kembali. Dia ngomong, wah ini lagi panas terik. Makanya rada anget. Suruh kembali. Dia cuma melampiaskan anunya. Tapi dia tidak. Dia bermurah hati, tidak menghukum orang. Jadi Bapak Ibu, murah hati itu sangat perlu. Biasanya Bapak Ibu kalau melihat seorang komandan yang pangkatnya sudah perwira. Kalau ada anak buah bersalah pasti pompen atau kekeren. Bahkan ada yang diketes dan dilakukan hukuman ringan. Bapak Ibu dan saya, kita masuk di poin yang ketiga. Masih semangat ini? Poin ketiga adalah Nabi Abigail mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan itu apa? Gampang ya, Yeremia 17:7 itu seorang yang mengandalkan Tuhan itu menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi kalau Yeremia 17:5 orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri, dia itu apa? Menjauh hatinya daripada Tuhan. Jadi kalau kita balik lagi, kalau mengandalkan Tuhan berarti mendekatkan hatinya kepada Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Kitab Amsal mengatakan ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Jangan engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Lalu, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Lah Bapak Ibu, inilah bentuk mengandalkan Tuhan. Mengapa sih kita ini semua harus mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu membawa kekuatan bagi kita. Seperti di Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mengharapkan sesuatu dari Tuhan, ya, menaruh harapnya kepada Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak akan lesu dan berjalan tidak akan lelah. Seperti ibu-ibu kalau dilepas di mall. Yang ngomong bukan saya ya. Bapak Ibu, bukan saja itu, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap mendekat hatinya kepada Tuhan, seperti tadi ya, sungguh hatinya melekat, maka dia dibentengi, dia diluputkan dari segala masalah. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala hal. Bisnis saudara, kalau saudara mendekatkan hati kepada Tuhan, maka akan sukses. Penyakit saudara disembuhkan, pelayanan saudara semakin diberkati. Bapak Ibu, saya tutup mengandalkan Tuhan ini dengan kesaksian pribadi saya. Tanggal 31 Juli kemarin, saya akan mengalami operasi bypass jantung. Ya, sungguh saya jujur Bapak Ibu. Ketika saya divonis untuk bypass jantung, saya takut Bapak Ibu. Padahal saya ini bisa khotbah, jangan takut. Saya kalau menjelaskan ya di dalam Mazmur 23 ayat 4 kan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan,
Aku tidak takut bahaya. Ya, ini Bapak Ibu, saya kalau menjelaskan, ini bukan tinggal loh di lembaga kelaman, bayang-bayang maut, bukan, cuma lewat. Tapi ketika saya sendiri ngalami, saya harus bebas jantung. Bebas jantung itu ya, sepengetahuan saya kan dada dibelah, jantung diberhentikan sebentar untuk ditambahi jumper, terus fungsi jantung dan paru-paru dialihkan ke mesin. Saya mikir, iyo nek gak balik lah bablas. Bapak Ibu, saya sungguh takut sekali. Saya tidak bisa membendung air mata. Saudara saya menghibur, banyak teman-teman juga, ya, saya teleponi, saya minta didoakan. Ternyata Bapak Ibu, tanggal 31 itu hari Senin sore, tanggal 30-nya hari Minggu, saya ikuti kebaktian di Singapura sana. Yang khotbah Pak Niko. Kebetulan khotbahnya tentang revival Roh Kudus. Bahkan dia dengan 3.000 orang lebih itu menentukan tahun 2023 ini sampai nanti tahun 2033 akan terjadi revival Roh Kudus. Artinya banyak pertobatan terjadi. Nah, Bani Kedari itu kan sudah kira-kira 2 miliar. Itu nanti semua akan bertobat. Jadi tuayan besar penuai kurang. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita ditunjuk oleh Pak Niko. Pada waktu itu saya duduk di sebelah kiri, ya, dan Pak Niko menunjuk itu seolah-olah menunjuk ke mata saya. Kamu harus menjadi penuai. Pak Niko berkata, saya ini umur 74 saja, masih semangat menuai jiwa-jiwa. Bukan menobatkan ya Bapak Ibu, memuridkan. Orang yang bertobat bisa kita muridkan kalau kita murid. Murid itu bukan berarti harus masuk sekolah STT. Tapi kalau saudara dan saya mau jadi murid Kristus, saudara harus baca Alkitab dan merenungkannya setiap hari, berdoa. Dan kalau ada seminar-seminar atau pendalaman Alkitab, sekarang kan enak, tidak perlu datang. Walaupun seminarnya di Jakarta kita kan bisa lihat YouTube-nya, Zoom-nya. Ya, itulah yang diartikan. Bapak Ibu, ayat Matius 24:14 kan berkata gini. Kalau Injil kerajaan ini sudah disebarkan ke seluruh bumi dan menjadi kesaksian banyak orang, maka sesudah itu akan tiba kesudahannya. Nah, Bapak Ibu, artinya tahun 2033 itu karena sudah selesai, berarti Yesus datang kembali. Tapi tidak tahu tepatnya tanggal berapa, jam berapa, itu Tuhan Allah Bapa yang tahu. Bapak Ibu, Lukas 21:11 juga katakan ya, tanda-tanda akhir zaman apa? Penyakit sampar. Baru-baru ini COVID, tentang pernafasan, gempa bumi di mana-mana, Maroko, Jepang dan lainnya, kelaparan di Yaman, di mana lagi Afrika, ya. Semua sudah nyata. Kita memang sebagai mempelainya harus tahu tanda-tandanya. Orang luar kedatangan Yesus sebagai pencuri. Tapi kalau kita mengaku dan memastikan diri sebagai mempelai surgawi, kita akan tahu kapan sang mempelai pria itu datang. Bapak Ibu, sejak Pak Niko berkata itu, saya beriman. Ya mungkin orang luar menilai saya, oh kok niku GR. Tapi saya beriman. Saya dipilih Tuhan untuk menjadi penuainya. Oleh karena itu, kalau bahan bakar saya habis sebelum 2033, saya dijoki bahan bakarnya itu. Yaitu melalui operasi bypass. Sehingga saya beriman, saya akan sampai pada 2033 sampai kedatangan Tuhan. Jadi artinya, besok sekalipun saya dibedah jantung, dada saya dibuka ya seperti Pak Untung juga, saya akan selamat. Sejak mendengar itu Bapak Ibu, tidak lagi takut. Sungguh hilang ketakutan itu karena saya mengandalkan Tuhan saya yang hidup. Saudara-saudara,
ada satu hal lagi, masih berapa menit ya, masih 5 menit. Saya waktu sudah masuk di hotel, hotel itu menjadi satu blok dengan rumah sakitnya. Cuma saya harus turun dan pindah ke liftnya rumah sakit. Turun di hotel paling bawah lobi terus pindah lift yang rumah sakit. Waktu saya pulang dari gereja, saya akan ke hotel. Dari hotel saya mau turun, mau masuk rumah sakit, liftnya itu. Di situ saya ketemu orang Indonesia. 2 pasang, suami istri. Saya kelihatannya kenal sama orang itu, pernah lihat. Tapi saya lupa. Anak saya ngomong, "Pak, itu mantan Kapolri." Lalu saya kayaknya berani ngomong gitu, "Pak, Bapak mantan Kapolri ya?" Dia ngomong, "Iku sing burimu iku lak mantan Kasat." Jadi dia artinya mengiyakan dan yang satunya itu mantan Kasat. Terus dia tanya, "Saudara kesini itu ada apa? Dalam rangka apa?" "Pak, besok saya di operasi bypass." "Oh, enggak usah takut, kita berdua sudah ngalami. Nanti tambah muda, semua penyakit hilang." Bapak Ibu, saya juga ingin tanya secara jujur ya. Ini enggak dapat hadiah loh ya. Apakah saya dengan kemarin-kemarin ada nampak lebih muda? Kemudian Bapak Ibu, dia ya, terima kasih Tuhan memberkati. Waktu itu dia ngomong, istrinya juga menyablek istri saya. "Iya Bu, bener loh, jangan takut. Zaman sekarang ini itu hal yang kecil. Nggak menakutkan lah, istilahnya faktor keselamatannya itu 99%. Memang operasi besar tapi tidak membahayakan." Kemudian Bapak Ibu, si istri daripada yang satunya ini, yang bekas Kasat, dia juga memberitahu. Bahkan istri saya sudah hampir keluar di lift itu. "Iya Bu, jangan takut," masih dikejar gitu. Sejak itu Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau yang memberi saya tahu ya, maaf, ini kayak tukang siomay gitu. Saya kan dia enggak seberapa mantap sih Bu. Ini mantan Kapolri dan mantan Kasat. Dia berkata bahwa dia sudah mengalami. Enggak usah takut, nanti malah sehat, muda kembali. Puji Tuhan. Jadi saya waktu istilahnya digeledek masuk ke ruangan rumah sakit, karena sehari sebelumnya kan harus dipersiapkan. Itu saya tidak gentar, tidak takut sama sekali. Karena pertolongan Tuhan, baik melalui khotbah hambanya Pak Niko, juga mantan yang lain itu. Bapak Ibu, kesimpulannya ya. Yang pertama tadi masih ingat? Apa Bapak Ibu? Abigail tadi? 3H. Dia tahu inti permasalahannya. Kalau saudara tahu inti permasalahan yang menyebabkan masalah, saudara dengan kebijaksanaan dari Tuhan, maka saudara akan menemukan jalan keluar. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Banyak jiwa berdatangan di tempat ini dan penuaian terjadi. Yang kedua, tadi apa? Kemurahan hati. Dengan kemurahan hati, Bapak Ibu, bukan saja memberi uang atau benda, tapi memberi pertolongan, memberi pengampunan, bahkan berbelas kasihan. Pastikan orang yang cerdik, istri yang bijaksana, seperti yang dikatakan di Amsal 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin. Artinya dia mau bertindak, mau menolong. Bukan itu saja, tapi juga memberi pengampunan. Yang ketiga tadi, terakhir, apa? Mau mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan tadi apa? Menaruh hati kita kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, adalah kita mbaknya. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka setiap langkah hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan.
Dan kalau itu saudara dan saya sudah lakukan, pastikan kemenangan-kemenangan terjadi. Kuasa Allah akan turun atas kita. Berkatnya dicurahkan secara berkelimpahan. Penyakit saudara dan saya disembuhkan. Pendidikan saudara akan berhasil. Dan pelayanan saudara semakin diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.